Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najin Pratista, absen 24. Izin menjelaskan mengenai kekalahan Jepang. Let's go. Proklamasi terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang merdeka dan tidak mau lagi berada di bawah penjajahan bangsa lain. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi hanya beberapa hari setelah Jepang menyatakan kekalahan kepada sekutu. Jepang sebenarnya mulai mengalami kekalahan sejak bulan Agustus 1942. Namun, mereka masih mampu bertahan dan selalu mempropagandakan kemenangannya meskipun berbeda jauh dengan kenyataannya. Pihak blok poros atau Aksis yang berhaluan fasis mengalami kekalahan di berbagai front dalam Perang Dunia Kedua. Jepang semakin terdesak oleh kekuatan sekutu di front Asia. Pihak Inggris, Amerika, dan Australia yang tergabung dalam blok sekutu menyerang Jepang di wilayah kekuasaannya dari berbagai penjuru. Jepang pada awalnya menerapkan strategi ofensif yaitu menyerang, kemudian beralih pada strategi defensif yaitu strategi yang bertahan. Kekalahan demi kekalahan terus diderita oleh bangsa Jepang. Oleh karena itu, Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dengan mengizinkan bendera Indonesia berkibar serta lagu Indonesia Raya dikumandangkan agar terus mendapat bantuan dan dukungan dari rakyat-rakyat Indonesia. Pada akhirnya, Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai, yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang atas beberapa alasan utama. Yang pertama, ada kebijakan pemerintahan Jepang. Pemerintahan Jepang ingin menciptakan stabilitas politik di wilayah yang mereka kuasai, termasuk Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia. Dalam rangka ini, mereka melihat pembentukan BPUPKI sebagai langkah untuk menangani keinginan kemerdekaan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada kontrol politik. Dengan membentuk BPUPKI, Jepang dapat mengendalikan proses menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka berharap dapat memanfaatkan aspirasi kemerdekaan ini untuk kepentingan politik dan militer mereka sendiri, serta memastikan bahwa struktur kekuasaan yang baru akan bersahabat dengan Jepang. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi ketegangan. Pembentukan BPUPKI juga merupakan upaya untuk mengurangi ketegangan di antara masyarakat Indonesia dan pemerintahan pendudukan Jepang. Dengan memperkenalkan forum seperti BPUPKI, Jepang berharap dapat memperoleh dukungan rakyat Indonesia dengan janji kemerdekaan sehingga mengurangi potensi konflik dan perlawanan terhadap pendudukan mereka. Kemudian, bangsa Jepang tidak hanya membuat BPUPKI, ia juga mendirikan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inka yang diketuai oleh Soekarno dan memiliki wakil yaitu Muhammad Hatta. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk atas beberapa alasan utama. Yang pertama itu persiapan proklamasi kemerdekaan. Salah satu tujuan utama pembentukan PPKI adalah untuk merancang naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum proklamasi dilakukan, diperlukan persiapan yang matang dalam hal penyusunan teks dan perencanaan langkah-langkah selanjutnya setelah proklamasi. Yang kedua itu membentuk pemerintahan sementara. Selain juga merancang proklamasi, PPKI juga bertugas untuk membentuk pemerintahan sementara Indonesia yang akan mengambil alih pemerintahan setelah proklamasi kemerdekaan. Ini melibatkan pembentukan struktur pemerintahan, penentuan kebijakan, dan penetapan fungsi-fungsi pemerintahan yang diperlukan. Yang ketiga itu ada mengorganisir transisi kekuasaan. PPKI berperan dalam mengorganisir transisi kekuasaan dari pemerintah pendudukan Jepang menuju pemerintah Indonesia yang baru. Yang keempat adalah mewakili berbagai pihak. Anggota PPKI merupakan perwakilan dari berbagai kelompok politik dan sosial di Indonesia. Pada saat itu, pembentukan PPKI bertujuan untuk memastikan partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam proses persiapan kemerdekaan sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Jepang semakin terdesak dalam perang. Banyak armada perangnya yang dikalahkan oleh sekutu baik di sekitar Pasifik maupun di wilayah Asia Tenggara. Salah satu pertempuran yang cukup memukul Jepang di Indonesia terjadi di Kalimantan.
tepatnya di Tarakan, yang merupakan wilayah pertama yang dikuasai Jepang di Indonesia pada tahun 1942 diserang oleh pihak sekutu. Mereka merebut kembali ladang-ladang minyak yang merupakan fasilitas strategis dan sangat dibutuhkan dalam perang dari tangan Jepang. Kota Tarakan hancur dan banyak di antara warga lokal maupun orang Jawa serta keturunan Tionghoa di sana yang mengungsi akibat serangan ini. Seperti gambar di sini. Pada bulan Juli 1945, Australia menyerang Balikpapan yang merupakan salah satu wilayah penting bagi Jepang. Ladang-ladang minyak yang tadinya direbut oleh bangsa Jepang dari pihak Belanda mendapat serangan dari pasukan gabungan Australia dan KNIL. Bangsa Jepang akhirnya kalah pada 21 Juli 1945. Serangan itu tidak hanya menghancurkan pertahanan Jepang, tapi juga menambah beban dan kesengsaraan bagi rakyat. Banyak di antara mereka yang kelaparan karena tidak makan selama berhari-hari. Setelah Jepang menyerah, pihak Australia kemudian membagikan makanan berupa nasi, biskuit, kedelai, dan sebagainya kepada rakyat Balikpapan.